unit undead milik Kim Woo-jin masih sangat lemah. Hal itu karena skill summon undead miliknya yang masih rendah. Tetapi Kim Woo-jin telah belajar dari Raja Undead, John Jork, agar Kim Woo-jin lebih kuat darinya. Satu lagi, undead dari orc dibangkitkan oleh Kim Woo-jin. Para orc tercengang dengan Kim Woo-jin yang masih saja bisa membangkitkan undead. Selama Kim Woo-jin masih mempunyai sihir dan bisa membunuh monster, berapapun undead masih bisa dibangkitkan. Puluhan monster di dalam dungeon itu terbaring mati di tangan Kim Woo-jin. Sisa dari gerombolan orc tak bisa berbuat apa-apa melawan Kim Woo-jin. Setelah membasmi begitu banyak orc, Kim Woo-jin naik level. Tetapi kenaikan level itu tak terlalu signifikan. Kim Woo-jin berhenti untuk bermain-main dan memutuskan untuk mencari Raja Orc Pemburu. Orc adalah semacam monster yang memakan apapun, bahkan melakukan kanibalisme ke orc yang lain. Mereka adalah makhluk yang hidup berkelompok. Tetapi sepertinya Raja Orc Pemburu berada di kelompok yang lain. Dan di dungeon itu hanya satu tempat yang belum disisir oleh Kim Woo-jin. Undead milik Kim Woo-jin melihat peta yang digambar seakan dia tahu sesuatu. Kim Woo-jin telah memperkirakan lokasi sarang Raja Orc Pemburu. Tapi di tempat itu tidak ada monster yang bisa dijadikan undead. Undeadnya saat ini adalah satu-satunya yang dia punya. Kim Woo-jin berjalan sambil memikirkan rencana yang lain. Di sisi lain terlihat ada seekor monster. Orc besar itu membawa sebuah mayat orc yang lain. Kemungkinan mayat itu didapatkan dari berburu. Monster itu dengan rakus memakan daging dari mayat yang dibawa olehnya. Kim Woo-jin mengamati dari jauh dan memperkirakan monster itu adalah Raja Orc Pemburu. Bos dungeon biasanya memiliki kemampuan dan kekuatan di atas monster lainnya. Bertarung dengan Raja Orc Pemburu tanpa persiapan hanyalah bunuh diri. Untuk itu Kim Woo-jin mempersiapkan mata panah yang telah dilumuri oleh racun yang berasal dari darahnya. Setelah siap, Kim Woo-jin memberi perintah ke undeadnya untuk mulai menyerang. Raja Orc Pemburu yang melihat undead merasa terganggu dan menyerang undead Kim Woo-jin. Undead itu maju dan menyerang Raja Orc dengan pedangnya. Kekuatan Raja Orc Pemburu bisa ditahan oleh undead Kim Woo-jin. Tak kehabisan akal, Raja Orc Pemburu menggigit dengan kuat undead itu. Semua berjalan sesuai rencana Kim Woo-jin. Raja Orc Pemburu akan tertahan saat melawan undead miliknya. Kim Woo-jin keluar dari balik batu dan menyiapkan panahnya. Panah itu dibidik dan dilesatkan menuju arah Raja Orc Pemburu. Raja Orc Pemburu yang ditahan oleh undead milik Kim Woo-jin tak mampu menghindari panah dari Kim Woo-jin. Anak panahnya melesat dan menusuk mata dari Raja Orc Pemburu. Monster itu mencabut anak panah dari matanya dan terlihat sangat marah. Racun dari darah Kim Woo-jin mulai menyebar ke badan Raja Orc Pemburu. Skill racun milik Kim Woo-jin telah meningkat dan panah itu menusuk bagian vital dari Raja Orc Pemburu. Dengan cepat, racun itu mengurangi kekuatan Raja Orc. Monster itu tersungkur dan terlihat bingung dengan apa yang terjadi dengan dia. Undead milik Kim Woo-jin tak membuang waktu dan menebas leher Raja Orc Pemburu. Dengan matinya bos dungeon, Kim Woo-jin telah menyelesaikan dungeon itu. Dia naik level dan bisa keluar dari dungeon setelah 1 jam. Para player nampaknya juga menjadi makanan Raja Orc Pemburu. Di sebuah tumpukan mayat, Kim Woo-jin melihat sesuatu yang berbeda. Terlihat sebuah tulang belulang yang terpotong dengan lurus. Itu adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh monster. Kim Woo-jin memperkirakan mayat itu adalah korban pembunuhan.
Jika pembunuhnya berasal dari divisi Park Yong-wan dari Guild Phoenix, kemungkinan itu sangat tinggi karena orang itu akan melakukan cara apapun demi uang. Kim Woo-jin sangat ingin mendapatkan informasi lagi tentang kasus ini, tapi sayangnya dia harus segera keluar dari dungeon itu. Malam itu bulan bersinar sangat terang. Dari seberang, Kim Woo-jin melihat pantulan sebuah benda. Dia pun menghampiri gua. Tempat asal benda itu terlihat. Pintu gua itu terlihat cukup kecil. Di sana Kim Woo-jin menemukan lagi sebuah tulang belulang. Mayat yang satu ini terlihat cukup berbeda. Tak ada bekas pertempuran di senjatanya. Kemungkinan besar dia lari dan bersembunyi setelah rekannya dimakan oleh orc dan hanya menghitung hari sampai dia mati. Dari mayat itu Kim Woo-jin menemukan lambang Guild Phoenix. Terlebih lagi dia termasuk divisi dari Park Yong-wan. Mati di tempat busuk seperti ini memang sangat pantas untuk Park Yong-wan dan seluruh divisinya. Sebuah benda terjatuh dari mayat itu. Benda itu terlihat seperti sebuah buku. Setelah dia buka, buku itu berisi daftar orang-orang yang akan dihabisi oleh Park Yong-wan. Buku itu pasti akan sangat berguna bagi Kim Woo-jin. Dengan selesainya dungeon orc pemburu, Kim Woo-jin mendapatkan sebuah skill legendaris. Skill itu bernama Mata dari Anubis. Dengan mata itu Kim Woo-jin bisa melihat ingatan dari orang-orang yang telah mati. Orang mati memang tak bisa bercerita, tetapi sekarang dengan mata Anubis hal itu tak berlaku lagi. Dari penglihatan Kim Woo-jin, orang itu memang telah meninggalkan teman-temannya. Orang itu telah melakukan perburuan manusia di dalam dungeon. Walaupun begitu, orang itu yakin bebas karena memiliki backing kuat dari Phoenix, yaitu dari calon pemilik Guild Phoenix, Park Yong-wan. Dengan mata Anubis, Kim Woo-jin sukses mendapatkan informasi yang penting. Mayat itu tak terlihat memiliki akhir hidup yang menyenangkan. Mata Anubis menguras sangat banyak energi dari Kim Woo-jin, tetapi itu adalah harga yang pantas. Dengan informasi itu, Kim Woo-jin bisa menemui Park Yong-wan. Sementara itu, Park Yong-wan sedang menghukum playernya. Dia marah karena membiarkan dungeon orc pemburu diselesaikan oleh orang lain. Player itu merengek dan meminta kesempatan sekali lagi. Tapi Park Yong-wan tidak mau menggubris orang itu dan meminta sekretarisnya untuk segera membuang player itu. Dua pengawal Park Yong-wan menyeret player itu keluar. Player itu pun diseret keluar sembari memohon ke Park Yong-wan. Park Yong-wan melihat sebuah berita bahwa Kim Woo-jin mampu menyelesaikan sebuah dungeon seorang diri. Walaupun begitu, dia tak terlalu terkesan dengan itu. Sekretarisnya menambahkan bahwa Kim Woo-jin memiliki reputasi yang buruk di dalam guild. Rumornya Kim Woo-jin meninggalkan party di dungeon pertamanya dan mengambil seluruh drop item yang ada. Tetapi Park Yong-wan tidak terlalu peduli dengan reputasi itu. Reputasi adalah hal yang sulit diubah karena tak selamanya player bisa pergi sendirian. Telepon milik Park Yong-wan berdering. Dari sana, resepsionis berkata bahwa seseorang bernama Kim Woo-jin ingin bertemu dengan Park Yong-wan. Park Yong-wan semakin tertarik dengan Kim Woo-jin yang berani datang sendiri ke hadapannya. Di tempat lain, sekretaris Guild Phoenix mendapatkan laporan. Dalam laporan itu dikatakan bahwa Phoenix mendapatkan kuota 20 player untuk sebuah dungeon. Dungeon itu memiliki satu lantai dengan level A+. Meskipun begitu, di dalam Guild Phoenix sendiri sudah ada persaingan atas kuota 20 player itu. Park Yong-wan dan dua divisi lain bersaing untuk mendapatkan posisi itu. Masalahnya, meskipun Phoenix sudah dibagi 6 orang per divisi, akan tetap menyisakan 2 slot kosong. Dengan adanya 3 divisi dan sisa 2 orang akan menyulitkan. Karena ini adalah sebuah dungeon level A+, kemungkinan item langka akan muncul. Ditambah dungeon ini hanya berlantai 1.
semua divisi yang ada di Phoenix tak akan ada yang mau mengalah. Senior Guild bertanya adakah orang lain yang mau bergabung selain 3 divisi itu. Sekretaris Guild menjawab belum ada tambahan orang. Itu adalah hal wajar, memasuki dungeon tanpa pendukung pasti menyusahkan. Telepon milik Senior Guild pun berdering. Park Yong-wan mengabari bahwa Kim Woo-jin akan masuk ke dungeon itu. Senior Guild tampak terkejut dengan informasi dari Park Yong-wan. Kim Woo-jin meminta dimasukkan ke dalam dungeon dan mengisi 2 slot kosong tanpa diketahui oleh divisi yang lain. Dengan rumor buruk yang dimiliki Kim Woo-jin saat sering pergi sendiri, pasti divisi lain tak akan terlalu peduli. Sekretaris Guild mengira bahwa Kim Woo-jin mungkin telah bergabung dengan divisi Park Yong-wan. Tetapi Senior Guild masih meragukan hal itu. Bisa jadi Kim Woo-jin hanyalah orang sekali pakai. Sekretaris Guild kembali menanyakan tentang kuota yang tersisa. Masih ada kemungkinan divisi yang lain akan tetap bersaing untuk mendapatkan kuota. Tetapi Senior Guild mengatakan bahwa Park Yong-wan akan bersedia mengalah agar Kim Woo-jin bisa masuk dungeon itu. Senior Guild berpikir kemungkinan Kim Woo-jin memang kartu andalan dari Park Yong-wan, atau memang Park Yong-wan ingin melepaskan dungeon ini demi tujuan yang lain. Dia sendiri pun masih tidak tahu bagaimana Kim Woo-jin bisa menemui Park Yong-wan. Sementara itu, Park Yong-wan telah selesai bernegosiasi dengan Kim Woo-jin. Hal itu terlihat dengan Park Yong-wan mempunyai buku yang ditemukan oleh Kim Woo-jin. 1 jam yang lalu, Kim Woo-jin datang menemui Park Yong-wan. Park Yong-wan mengira Kim Woo-jin akan melakukan pemerasan menggunakan buku itu, tetapi nyatanya Kim Woo-jin datang dengan maksud lain. Kim Woo-jin telah mengetahui adanya dungeon yang memiliki 1 lantai dan level A+, dan Kim Woo-jin ingin masuk ke dungeon itu. Mendengar keinginan dari Kim Woo-jin, Park Yong-wan cukup terkejut. Dia hanya bisa tertawa karena tak bisa menebak hal yang diinginkan oleh Kim Woo-jin. Dungeon yang mereka maksud adalah tempat yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Park Yong-wan menanyakan keseriusan Kim Woo-jin tentang hal itu. Yang diketahui Kim Woo-jin, dungeon itu memang sulit untuk ditaklukkan dan sedang diperebutkan oleh Messiah dan Guild Phoenix. Mendengar itu, Park Yong-wan menyetujui keinginan Kim Woo-jin. Tapi untuk hal itu, Kim Woo-jin diberikan sebuah syarat. Itulah tadi part ke-7 dari Kill the Hero atau Bunuh Sang Pahlawan. Semoga kalian semua suka. Silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye.